Tak jarang di antara orang-orang ahli maksiat, ahli dosa, pada akhirnya wafat dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Dan insya Allah surga jaminannya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terutama bagi Anda sahabat yang mengalami gangguan was-was takut akan dosa pada masa lalu atau di masa lampau, maka pada kesempatan ini saya ingin mengulas hal yang terkait dengan was-was tersebut. Sahabat, mengingat dan menyesali dosa masa lalu memang baik. Bahkan bisa dijadikan pelajaran supaya tidak terjerumus kepada hal yang serupa di hari yang selanjutnya atau di masa depannya. Namun jika sampai berputus asa, merasa terus-menerus diri kotor, najis, nista, hina, bahkan yang paling parah atau yang paling dikhawatirkan adalah perasaan bahwa dosa-dosa tidak akan Allah ampuni, maka itu sudah melebihi kewajaran, sudah melampaui batas. Seperti juga beberapa waktu yang lalu, seperti telah saya prediksi sebelumnya di obrolan-obrolan sebelumnya juga, seseorang berkata kepada saya bahwa akibat memikirkan atau akibat was-was akan dosa masa lalunya, maka anak dan istrinya terbengkalai, terlantarkan, tidak terperhatikan. Padahal sebagai suami, sebagai ayah atau bapak, istri dan anaknya adalah tanggung jawabnya, kewajibannya untuk diperhatikan, dikasihi, disayangi, ditunjukkan atau dibimbing kepada kebaikan. Nah, jadi ini sudah merupakan tipuan-tipuan setan. Terlepas dari dosa masa lalu, kemudian masuk ke dalam dosa yang selanjutnya. Jika dosa masa lalu mungkin hanya melibatkan dirinya. Dan saya kira menjadi egois jika karena memikirkan diri sendiri, memikirkan dosa-dosa sendiri, mengakibatkan seperti anak dan istri terlantarkan. Terjadinya dosa yang baru, maka sadarilah. Perbuatan dosa sebesar apapun, maka jika disesali, ditobati, tidak diulangi, apalagi diiringi dengan kebaikan, maka akan terhapuskan, maka akan tersucikan. Perasaan kotor, perasaan hina, dan sebagainya, itu hanyalah perasaan. Maka abaikanlah. Jangan menjadikan sebagai celah untuk masuknya was-was syaitan, sehingga akan membuat Anda terjerumus kembali ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Allah sendiri menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri, menyukai orang-orang yang bertobat, menyukai orang-orang yang meminta ampunan.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irih wa qad adallahu fi ardi falah. Sesungguhnya Allah sangat bergembira dengan tobat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Jika kita membaca sejarah, bahkan di antara para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang masa lalunya kelam, tetapi kemudian mereka termasuk orang-orang yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah akan kebaikannya, akan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga insya Allah mereka termasuk orang-orang yang ahli surga. Juga jika kita membaca kisah ulama dan para aulia atau para wali, maka kita pun akan menemukan bahwa banyak di antara mereka yang masa lalunya kelam, penuh atau berlumur dan bergelimang dosa dan maksiat. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bersih. Mereka menjadi wali-walinya Allah. Juga bila kita melihat orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, kita pun sering menyaksikan bahwa orang-orang yang tadinya bergelimang dengan dosa, pada akhirnya ia menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang menyusuli dosa-dosanya dengan beragam kebaikan, bahkan melesat jauh meninggalkan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Tak jarang di antara orang-orang ahli maksiat, ahli dosa, pada akhirnya wafat dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Dan insya Allah surga jaminannya. Namun, sebaliknya tak jarang pula ada orang-orang yang di awal hidupnya, di masa lalunya penuh dengan kebaikan, penuh dengan taat, tetapi pada akhir hidupnya wafat atau mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Jadi dari contoh-contoh nyata seperti tadi, maka berbesar hatilah, berbaik sangkalah kepada Allah. Yakinlah bahwa dosa-dosa sebesar apapun akan Allah ampuni selama Anda bertobat dan selama pintu tobat belum tertutup, selama napas atau ruh belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat. Maka sebesar apapun dosa, jika ditobati dengan sungguh-sungguh, akan Allah ampuni. Dan apalagi jika disusuli dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hingga pada akhir hayat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, Anda pun jaminannya akan masuk surga. Seperti itu. Jadi sekali lagi, berbesar hatilah, berbesar roja atau berharap kepada Allah, berharap akan ampunannya, berharap akan diwafatkan dalam husnul khotimah, berharap mendapatkan rahmatnya, berharap akan surganya, dan terutama berharap akan ridhonya dan perjumpaan dengannya di surga. Nah, seperti itu mungkin ya dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa di lain video dan di lain waktu dan juga kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.